Aduh. Halo guys. Jadi di sini kami membawa baju jurusan dan membawa baju kunjungan industri. Dan rencananya sekolah kami akan kunjungan industri ke Yogyakarta. Dan pemberangkatannya nanti sore. Untuk itu kita lanjut nanti ya. Dadah. Di sini kami sedang membawa surat izin yang harus ditandatangani oleh orang tua dan dikumpulkannya nanti setelah kita sudah di Jogja. Karena kursi kita jauh, jadi cuman Tita dan Upe yang buat video. Lucu banget kan? Oke semuanya, jadi sekarang kita sudah di rest area. Dan di sini kami persiapan untuk menuju kunjungan industri ke kantor pajak. Untuk itu, ikuti kelanjutan kami ya. Bye bye. Oke semuanya, jadi di sini kita sudah sampai di kantor pajak. Kita lihat ya, di dalamnya ada apa aja sih? Kita simak video berikut ini. Nama kami penting banget nama di mana? Soklong. Aku dimarahin tuh karena aku nggak tahu ya dia lagi buat vlog dan aku lagi nggak merhatiin juga. So sorry. Ini kita mau ke kantornya dan pas lihat di luar tuh bener-bener besar banget dan kita nggak expect sih bakal sebesar ini. Oke, di sini kami lagi ngantri buat naik lift karena kita mau ke lantai 3. Di sini lama sih nungguin ya karena liftnya itu cuma muat 6 orang dan ya kita gabut-gabutan aja buat video. Oke, silakan deh. Di sini kami sudah sampai di kantor perpajakannya dan ada beberapa acara juga yang kami tempuh. Yang pertama pastinya ada perkenalan kantor perpajakan dan ini dilakukan dengan via online karena bapak pengusahanya sedang berada di luar. Dan yang kedua ada sambutan dan yang terakhir ada penerimaan sambutan. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dari kita dan memberikan ilmu nanti bagi bekal adik-adik ke depan. Para alihi wassallallahu Nabi sallallahu wa Nah, untuk memasuki acara yang kedua diisi dengan penjelasan seputar pajak. Seperti apa sih yang dimaksud dengan pajak? Siapa saja yang harus membayar pajak? Di mana kita dapat bertransaksi untuk membayar pajak? Kapan waktu pembayaran pajak? Bagaimana kita tahu berapa total pajak atau berapa total harga pajak yang harus kita bayar? Mengapa harus membayar pajak? Pajak apa saja yang harus kita bayar? Dan bagaimana cara menghitung PPh? Ini punya dua fungsi. Kalau yang kita jelaskan tadi, pajak adalah sumber penerimaan negara, maka itu masuk ke fungsi budgeter. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Kemudian fungsi kedua adalah pajak sebagai fungsi reguler atau mengatur. Kendaraan ya, PPh, oke. Ada lagi? PPN, oke. Ada lagi? PBN, PNBM, oke. Ada lagi? BBB, oke. Ada lagi? Ya, ada lagi mungkin apa ya? Biaya materai tahu? Dua ini tergantung dari siapa yang memungut pajak. Jadi ada pajak pusat, ada pajak daerah. Jadi sebenarnya zaman dulu pajak itu memang terpusat, semuanya self assessment system. Jadi metode pertama adalah self assessment system. Jadi wajib pajak itu nanti menghitung pajak sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Jadi wajib pajak itu dituntut untuk aktif. Dari negara itu berfungsi unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas untuk mengadministrasikan perpajakan di Indonesia. Jadi sistem, jadi gini, kita di
dipimpin oleh presiden. Presiden punya pembantu yaitu menteri-menteri. Nah, jadi presiden ada menteri keuangan. Nah, kita adalah eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Ini struktur sebagai kantor pusat. Jadi bagian ini ada di kantor pusat DJP. Ini gedungnya ada di Jakarta. Nah, di sini ada direktur, kemudian ada direktorat, kemudian ada tenaga pengkaji dan sekretaris jenderal. Ini adalah susunan di kantor pusat DJP. Kemudian kita di sini di mana? Ada di sini, di kantor wilayah. Jadi kantor pusat hanya satu, kantor wilayah itu biasanya satu provinsi satu biasanya. Ya. Tapi untuk Jawa Barat karena itu luas dan banyak orangnya, Jawa Barat itu ada 3 Kanwil. Kanwil Jabar 1, Jabar 2, dan Jabar 3. Jabar 1 itu di Bandung kantornya, Jabar 2 itu ada di Bekasi, Jabar 3 ada di Bogor. Untuk Wonosari ini adalah Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul itu ibu kotanya di Wonosari. Jadi KPP-nya KPP Wonosari. Kemudian untuk Kulon Progo ini adalah ibu kotanya di Wates. Ini namanya KPP Pratama Wates. Bukan untuk yang mengampu Kabupaten Tasikmalaya ada KPP Pratama Tasikmalaya. Ini ada di sini alamatnya. Silakan nanti kalau gini. Karena tadi, jadi kita sebagai warga negara itu kewajiban pajaknya apa aja sih? Oke. Jadi kewajiban pajak itu ada 4. Kita singkat dengan DHBL. Jadi biar mudah kita singkat dengan DHBL. Daftar, hitung, bayar, dan lapor. Kita pas satu persatu. Kemudian DJP itu sudah punya layanan online untuk semua kewajiban pajak. Jadi sekarang daftar NPWP tidak harus ke kantor pajak. Itu sudah kita sediakan sarana secara online, baik itu untuk daftar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Perkenalkan, Acara yang ketiga ada siswa dari sesi tanya jawab, dan kelompok kami telah menugaskan Ulpa sebagai orang yang bertanya, dan kelompok kami telah membuat 2 pertanyaan seputar pajak PPh pasal 23. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah pemungutan pajak PPh pasal 22 atas impor barang dapat dikreditkan? Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Langkah apa saja yang dapat dilakukan agar dapat dibebaskan atas PPh pasal 22? Oke, cukup, terima kasih. Dengan luar negeri. Makanya kita menerapkan namanya PPh dan ada PPN impor. Jadi memang tadi pajak itu fungsinya tadi untuk reguler atau mengatur. Makanya ada pajak-pajak memang yang dikenakan untuk mengatur arus lalu lintas barang. Contohnya adalah PPN dan PPh impor. Termasuk juga cukai. Cukai itu kan sebenarnya salah satu jenis pajak juga yang dikelola oleh Bea Cukai. Nah, cukai itu kenapa dikenakan cukai? Karena barang itu berbahaya. Contohnya apa? Contohnya rokok, alkohol, dan sebagainya. Itu kan dikenakan namanya cukai. Jadi orang perokok itu kalau kita bilangin ya, Pak, Bapak jangan bangga bayar pajak itu, karena itu sebenarnya peringatan. Bapak itu dikenakan cukai karena supaya berhenti merokok atau supaya tidak terlalu banyak merokok, karena tadi efeknya kan kesehatan ya. Jadi barang-barang berbahaya itu dikenakan cukai supaya mengatur ininya, distribusinya, makanya dikenakan cukai. Termasuk juga tadi PPh impor. PPh impor itu dikenakan atas barang yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam negeri. Itu supaya untuk penjagaan atau supaya melindungi ekonomi negara kita. Termasuk sekarang yang ramai kan banyak nih teman-teman yang viral sekarang kan, ada orang bawa tas dari luar negeri dikenakan PPh impor atau dikenakan ini ya, pajak masukan. Itu subsidinya itu. Jadi supaya orang-orang itu belanja di dalam negeri.
belanja produk lokal, mereka tidak belanja dari luar negeri. Dan makanya sekarang untuk barang bawaan penumpang sekarang dihitung. Jadi sekarang ada di bandara itu ada namanya pengecekan barang. Kalau barang itu memang dari luar negeri, maka kita cek apakah barang ini dibeli di luar negeri, nilainya berapa, nanti dikenakan pajak PPh 22 impor atau PPN impor. Itu khususnya itu. Tapi memang di bea cukai itu ada nilai minimalnya, ada nilai tidak kena pajaknya. Kalau nggak salah itu $500, itu memang tidak kena PPh impor. Nah, kemudian untuk ini ya tadi ya, apakah itu bisa diberikan? Saya cek dulu. Ayo lo, tiba-tiba di luar, pasti kaget kan? Kok nggak ada penutupannya sih? Ya, sorry, karena kami lupa buat vlognya. Ya, mohon dimaklum lah ya. Karena kami benar-benar tertinggal jauh, jadi kami lari-larian aja. Dan bisa kalian lihat muka-muka lesuh, capek dan ngantuk. Ya, pastinya ngantuk banget karena setelah perjalanan jauh di malam hari dan di pagi harinya kita harus langsung berkunjung ke kantor pajak. Tapi gak apa-apa, I'm so happy. Kami lagi OTW ke rumah makan buat makan siang dan jarak antara kantor dan rumah makannya 1 jam. Oke, kami udah sampai dan kita langsung makan dan kita langsung check-in hotel. Setelah ini aku lupa nge-videonya guys, sorry. Ini udah sampai di hotel dan kita langsung disambut dengan burung-burung. Masya Allah, indah banget. Hai, sekarang kita udah sampai di hotel yang bernama Salmaton. Kami sudah siap-siap menuju ke Kayu. Buat kalian yang lihat kita jangan lupa notice ya. Bye. Di sini sebelum kami berangkat ke Sky, kita makan malam dulu karena setelah dia kita bakal langsung tidur. Dan maaf ya kalau videonya guys. Jangan lupa lihat keseruan kami ya di sana, pastinya bakal seru banget. Bye. Sekarang kita udah sampai di Leha. Ayo kita masuk ke dalam. Kita mau senang-senang dulu guys. Kita mau senang-senang. Lihatlah kelanjutan kita di sini. Jadi ini dia Leha teman-teman. Di sini banyak sekali permainan. Ya, di sini juga banyak sekali spot-spot untuk foto-foto yang eksklusif untuk menjadikan sebuah SG ataupun SW. Untuk kalian harus ke sini ya teman-teman. Dadah. Good day. Today. Hai. Kalian lihat ini pemandangan Jogja di atasnya. Masya Allah indah banget. Oke, karena udah jam 9 juga, jadi kami bakal pulang ke hotel. Dan karena kami mencar, jadi aku buat video sendiri guys, maaf. Ini keseruan kami di hotel karena kami masih lapar. Jadi kami beli pop mie di Alfamart. Dan karena kita misah hotel, jadi untuk 2 orangnya itu beda kamar ya guys. Dan bisa kalian lihat ini muka-muka pedesan. Make her disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. I can't stop it when I feel it coming on. When we chill, it starts with smoking something. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't
sekarang kita lagi di Bakpia Joker. Lihat ini rame banget. Sampai susah masuknya. Lihat. Videonya dilanjut nanti aja ya. Sekarang ini soalnya lagi ngantri. Tuh lihat aja sendiri. Oke, setelah kita beli oleh-oleh, kita pergi ke Jeep Lavator. Nah, di sini kita udah sampai di Jeep Lavatornya dan kita lagi nunggu persiapan gitu. Jadi kita bikin video nggak jelas. Nah, ini aku yang pegang handphone. Itu yang pakai kacamata di sebelah aku itu namanya Ulfa, dan di samping kiri aku Titit. Nah, ini bapak pendamping kita yaitu Bapak Nandika, dan ini kita lagi say hi dan ya seperti itu. Gak jelas banget. Oke, di sini kita masih lanjut buat video random karena emang lama banget kita nunggu buat ready-nya, dan ya kalian tahu lamanya menunggu itu seperti apa ya. Kita tidak boleh menunggu hal yang tidak pasti. Di sini kita skip aja ya teman-teman, karena memang selama itu seperti menunggu dia balik. Hahaha. Akhirnya setelah nunggu lama kita maju juga, dan ya kita berhenti di sini karena di depan itu nggak maju-maju ya. Nggak tahu kenapa ya, di depan tuh kayak kenapa nggak maju, cepet dong maju, ayo cepet maju. Aduh, lama sekali. Kita skip lagi aja teman-teman. Oke, say hi. Oh ya, video ini sedang di video. Ayo hai. Itu nggak tahu siapa. Oke, di sini kita masih nunggu ya. Kita harus sabar buat nunggu karena orang sabar disayang Tuhan. Nah, ini udah maju guys teman-teman. Alhamdulillah ya. Oke, hai yahoo. Nah, tiba-tiba di sini. Nah, ini tuh kita berhenti dulu. Kalau nggak salah tuh kita berhenti karena teman kita itu ada yang mogok gitu, dan sekarang udah maju juga. Oke, dia terjatuh. Oh, tidak apa-apa kah? Wah, di sini kita tertawa ya. Nah, ini kita udah sampai di tengah perjalanan, dan by the way, tujuan pertama kita itu ke museum ini ya teman-teman. Kita bisa lihat kayak sebuah benda-benda peninggalan ya yang hasil erupsi itu. Oke, kita skip aja di sini ya teman-teman. See you, bye. Nah, ini kita udah sampai ke museumnya, yaitu Sisa Hartaku ya. Nah, kita mau masuk, dan pas kita masuk disambut dengan kayak foto-foto pas erupsi pada tahun 2010. Dan kalian harus tahu, menurut Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menjelaskan erupsi Gunung Merapi disebabkan karena longsoran kubah lava. Juga disebabkan oleh subduksi lempengan Australia Indonesia ke bawah lempengan Australia. Letusan besar Gunung Merapi terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010. Pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, terjadi letusan pertama yang bersifat eksplosif disertai dengan awan panas dan dentuman. Letusan bersifat eksplosif juga terjadi pada tanggal 29 sampai 30 Oktober 2010. Antara 3 sampai 4 November 2010 menunjukkan proses pertumbuhan kubah lava yang mencapai volume 3,5 juta meter trik. Penghancuran kubah lava menghasilkan aliran awan panas sehingga sejauh 15 km dari puncak Gunung Merapi ke arah Kali Gendol. BNPB mencatat korban jiwa akibat erupsi Gunung Merapi 2010 sebanyak 347 orang. Korban terbanyak dari Kabupaten Sleman yaitu 246 jiwa. Menyusul Kabupaten Magelang 52 jiwa, Klaten 29 jiwa, dan Boyolali 10 jiwa. Sedangkan
Pengungsi mencapai 410.388 orang. Bisa kita lihat banyak banget peninggalan-peninggalan after letusan Gunung Merapi. Dan ternyata pas aku telusuri di Google, itu letusan Gunung Merapi itu gak terjadi satu kali pada tahun 2010, karena sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi di Yogyakarta. Dan mungkin yang letusan yang terbesar itu pada tahun 2010, dan kita doakan saja semoga tidak terjadi lagi letusan Gunung Merapi besar seperti ini sampai memakan banyak korban dan memakan banyak tempat-tempat juga. Hewan-hewan juga kan menjadi kayak korban juga. Kita doakan saja yang terbaik ya teman-teman. Kita lihat banyak banget peninggalan-peninggalannya, kayak baju-baju zaman dulu, ada penjahit juga, ada foto-foto sebelum terjadinya erupsi, dan ini benar-benar cantik banget, Masya Allah. Mungkin segitu aja video klip tentang Museum Sisa Hartaku, dan menurut aku kita harus bisa menjaga lingkungan kita sebelum terjadinya bencana alam, karena bisa saja bencana itu terjadi karena kesalahan manusia sendiri. Hal sekecil apapun harus kita lakukan untuk lingkungan kita agar tetap indah dan asri ya teman-teman. Oke, daripada kita terus mellow ya, mengingat tentang masa-masa before meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta, sekarang mending kita lanjutin aja perjalanan kita. Dan perjalanan kedua kita bakal ke Bukit Trigulasi teman-teman. Nah, ini udah sampai aja dan kita baru naik ke tangganya ya teman-teman. Nah, di sini tuh kalau nggak salah tuh di depannya itu ada warung-warung gitu, warung-warung topi ya teman-teman. Kayak kita bisa beli topi-topi ataupun minuman di sana. Hai, nah itu di atasnya itu ada, kalau kata Ulfa itu rumah kurcaci ya teman-teman. Dan di sana kita berfoto juga bersama wali kelas kita. Kita lihat ya ini foto-fotonya teman-teman. Nah, ini hasil potret kita di rumah kurcaci. Di sini kita naik lagi ke atas buat bikin video tentang SMK gitu. Terus habis itu kita duduk-duduk santai-santai foto-foto, dan udah gitu pulang deh. Karena di sini kita nggak foto video-video pas waktu kita lagi main-mainnya itu, jadi kita videonya tuh cuman kayak pas masuk sama keluar. Nah, ini pas udah beresnya mungkin sekitar 15 menitan kita di sana, karena sekarang setelah di sini kita bakal menuju ke tempat utama kita ya. Dimana itu di kita lihat aja nanti teman-teman. Oke, kita melanjutin perjalanannya dan sekarang kita bakal basah-basahan. Dan ini tujuan utama kita ke Jibavatur ya teman-teman, yaitu dengan basah-basahan. Dan kita lihat apakah kita akan basah atau tidak. Kalau gak basah rugi sih, soalnya kita udah beli jas hujan ya teman-teman. Di sini kami berempat tuh benar-benar super duper excited banget. Kayak di sini kita video-video orang-orang gitu, kayak say hi. Nah, di sini adalah momen dimana kita nunggu bagian kita buat nyebur, gak nyebur sih, kayak ngelewatin air gitu. Nah, dan di sini kita bener-bener video-video terus sampai memori habis ya teman-teman. Nah, kalau tadi kan kita ke Museum Sisa Hartaku itu mengingat memori-memori tentang
meletusnya Gunung Merapi. Nah, kalau di sini kita mengingat memori-memori bagaimana kita mengetahui indahnya Jogja itu seperti apa ya teman-teman. Oke, dan ini yang kita tunggu-tunggu, moment of truth banget sih ya teman-teman. Kita lihat apakah kita bakal basah atau tidak. Oke. Oh, masih lama? Oh, tidak ya, ini udah mau maju guys, kita lihat. Oh, HP kebasahan ya teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita kebasahan dan sampai HP ku jadi korban ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, ini buat kenang-kenangan ya teman-teman. Dan di sini tuh kalau nggak salah kita 3 atau 4 kali putaran gitu. Udah mungkin segini aja videonya karena ini durasinya udah panjang banget. Oke, ini perjalanan kita yang terakhir. Hai, ini kita udah sampai di Malioboro. Aku nggak kasih tahu ya tadi karena biar surprise. Nah ini nggak tahu ini kenapa dia anak. Oh, ini mau buat tren yang kayak About You yang satu. Oh belum. Do you think I'll have forgotten? Ini jelas banget sumpah. Halo semuanya, kita udah di tempat kunjungan terakhir yaitu di Malioboro. Di sini kita lagi main sampai jam 7:30. Oke. Kita lihat keseruannya. Ini vlog terakhir. Ya, ini vlog terakhir di Jogja. Iya, mau pulang. Tidak tutip. Oh my god, sini tuh bagus banget. Gimana rasanya di Jogja? Capek. Gimana rasanya di Jogja? Capek banget. Kalau aku sih, yes. Hai, ini apa? Di sini Hai, tuh manusia kayak video. sedih ending parah karena ternyata temen aku itu nyuruh aku buat videoin mereka dan aku malah videoin kuda. Dan kita lihat reaksi teman-teman aku pas sudah tahu ternyata aku tuh malah videoin Sudah kuda. berpotret sama si Dona yang berpot. Di pangkat tuh gede. Naon? Ini part terngakak sih menurut aku. Wah. Well, mungkin sekian vlog dari kami. Terima kasih dan bye-bye.